Langsung aja. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Bismillah. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir kami tentang proyek yang berjudul penerapan aturan asosiasi algoritma a priori untuk analisis pola pembelian kebutuhan rumah tangga yang eh, berkasus di tempat Sukatmi, tempat toko kredit Sukatmi di Tanggamus, Kecamatan Semakah, Kabupaten Tanggamus. Kelompok proyek ini dikerjakan oleh saya sendiri, Prayoga Avandi, dan teman saya, Faiz Nizarmain. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pertama itu ada latar belakang. Yang melatar belakangi proyek ini adalah data transaksi di toko ini mencerminkan pola pembelian yang eh, unik rumah tangga atau kredit. Data untuk asosiasi itu fokus pada keranjang belanja dan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat langsung diterapkan meningkatkan penjualan silang dan efisiensi inventaris. Selanjutnya, berikut pengenalannya. Yang pertama itu ada fenomena bisnis. Di toko kredit Sukadmi di Tanggamus, Kabupaten Semaka, beroperasi dengan sistem kredit yang menghasilkan volume data transaksi rutin yang besar. Toko tersebut membutuhkan strategi penjualan yang lebih efektif, khususnya dalam hal pengemasan dan penempatan produk. Yang selanjutnya itu ada masalah toko toko-toko ini toko ini belum mengetahui secara pasti produk mana yang akan dibeli bersamaan. Penataan produk dan promosi masih berdasarkan intuisi bukan data. Selanjutnya itu ada tujuan proyek adalah menemukan aturan asosiasi jika A maka B yang memiliki nilai support, confidence, dan lift yang tinggi sehingga toko dapat membuat paket produk atau mengatur barang secara optimal. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada metode proyek yang kami gunakan. Untuk algoritma sendiri, kita menggunakan algoritma klasik dan paling efektif untuk menemukan himpunan item yang sering dikumpul, yaitu algoritma a priori. Selanjutnya itu ada konsep-konsep utama, yang yaitu dukungan presentasi kemunculan kombinasi produk dari total transaksi, menentukan item yang sering muncul, kepercayaan probabilitas bahwa Y dibeli dengan syarat X telah dibeli. X ke Y dengan menentukan kekuatan aturan yaitu rasio angka Liv rasio mengukur kekuatan hubungan antara X dan Y. Nilai lebih dari satu menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Selanjutnya itu ada jenis mining data. Kita em, pembelajaran tanpa pengawasan karena tidak ada label target. Tujuan hanya untuk menemukan pola hubungan antar produk. Oke, next. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada data. Di sini seiring dengan berkembangnya ekonomi, data bisnis menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk memanfaatkan sepenuhnya, kami menggunakan data yang berbentuk CSV. Selanjutnya itu dari dalam data kami ada sekitar 3.000 lebih baris dan data mentah. Nah, selanjutnya itu ada struktur data terdiri dari dua kolom yang isinya ada ID transaksi dan produk. Hanya itu ada sifat data. Sifat data tanpa label klasifikasi karena ini adalah proyek asosiasi rule mining. Ada label Y yang perlu dijelaskan. Data a priori berjenis non klasifikasi. Data a priori berjenis non klasifikasi yaitu barang yang dibeli adalah X dan tujuannya untuk memprediksi X lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Faiz, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Prayoga Fandi. Untuk selanjutnya bagian saya adalah menjelaskan bagian pengkodingan. Di sini isi dataset pada CSV yaitu ada dua kolom. Yang pertama ada ID produknya, lalu yang kolom kedua ada nama produk. Contohnya di sini ada ID produk T0001 dengan isi pada produk yaitu deterjen, telur ayam per kilo, mie instan, beras 5 kg dan sabun mandi.
Selanjutnya untuk tahapan pengkodingan, yang pertama pada awal kita menginstal sebuah library yang belum terinstall pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan atau menginstal MLXtend, Matplotlib, Seaborn, Plotly, dan NetworkX. Nah, tahapan ini menunjukkan bagaimana data transaksi dikonversi menjadi binary matrix. Format dipahami oleh a priori. AML stand for algorithm a priori for visual matter from visualisasi static from grafik interaktif network from grafik berarah. Nah, selanjutnya kita mengimpor untuk library-nya, yaitu kita memasukkan semua library atau daftar pustaka yang perlu kita gunakan dalam proyek ini. Contohnya ada Pandas, NumPy, MXTend Processing, MXTend Frequent Patterns untuk algoritmenya, lalu Matplotlib, lalu Seaborn, Plotly Express, lalu NetworkX. Nah, selanjutnya untuk tahapan pengkodean, di sini kita menggunakan dataset yang berformat CSV. Sebelum melakukan preprocessing a priori, untuk membentuk aturan asosiasi kita harus memuat dataset terlebih dahulu. Kita harus tahu apa isi dari dataset CSV tersebut, program harus tahu isinya apa saja. Selanjutnya untuk kumpulan data yang dikodekan, atau kita sebut dengan encode data, untuk membersihkan data lalu split produk dan menormalisasikan teks. Nah, kode ini mencakup tahap pra-processing dan sebelum melakukan one hot encoding pada algoritma a priori. Nah, selanjutnya untuk pemberian label. Pada proses ini kita merekayasa fitur, yaitu menambahkan fitur baru yang untuk membantu analisis. Tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jumlah produk sehingga analisis data menjadi lebih informatif. Nah, di sini apabila nilai X itu lebih kecil dari 2, kita variabelkan atau kita sebut menjadi kecil. Dan apabila variabel X itu lebih kecil dari 4, kita tulis sebagai sedang. Dan apabila itu tidak semua, kita tulis besar. Nah, untuk tahapan selanjutnya untuk ekstraksi fitur, eh, saya alihkan terhadap rekan saya, yaitu Prayoga Avandi. Terima kasih. Yang selanjutnya itu adalah ekstraksi fitur. Di tahap ini, kita bertujuan untuk mengubah data transaksi menjadi one hot encoding sehingga dapat dianalisis menggunakan algoritma a priori untuk menemukan himpunan item yang sering muncul dan aturan asosiasi. Oke, next. Di sini tahap di sini kita lanjut ke pembuatan himpunan. Di sini kita memiliki nilai support yang bernilai 0,005 dan tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola produk yang paling sering dibeli sebelum memasuki tahap pembuatan aturan asosiasi. Next. Nah, ini adalah hasil pembuatan himpunan. Yang pertama, kita menampilkan himpunan yang sering muncul beserta nilai dukungan yang menunjukkan pola kemunculan item. Di sini ada sabun mandi dengan nilai support yang bernilai 0,5800 dan minyak goreng dan lainnya. Oke, next. Nah, di sini kita menggunakan aturan asosiasi a priori. Di sini kami menghasilkan aturan asosiasi dari himpunan item yang sering muncul menggunakan metrik kepercayaan dan ambang batasnya dengan nilai minimal thresholdnya 0,2. Nah, yang selanjutnya itu adalah aturan asosiasi output menggunakan a priori. Nah, kita menampilkan aturan asosiasi yang dihasilkan dengan metrik seperti support, confidence, dan lift.
Oke, selanjutnya itu pemilihan aturan terbaik menggunakan metode penyaringan. Nah, di sini kami menyaring aturan dengan lift di atas satu untuk mengurutkannya berdasarkan lift-lift yang ada dengan nilai descending. Baik. Dan di sini adalah hasil dari pemilihan aturan terbaiknya. Di sini kami menampilkan aturan asosiasi terkuat yang difilter berdasarkan nilai support, confidence, dan lift. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vice Designer lain. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Nah, di sini pada tahap evaluasi yaitu tahap visualisasi himpunan item yang sering muncul pada frequent item set, di mana kita melihat 15 kombinasi item dengan nilai dukungan tertinggi. Tujuannya untuk memahami pola pembelian yang paling sering terjadi dalam dataset. Yang untuk outputnya di sini ada paling tinggi yaitu adalah sabun mandi dengan version set yang paling tinggi. Lalu di yang kedua adalah minyak goreng 1 literan. Lalu yang ketiga ada telur ayam per kilo. Dan selanjutnya yang paling kecil yaitu adalah teh celup. Nah, untuk grafik tersebut menampilkan 15 item set dengan nilai dukungan tertinggi dari hasil analisis keranjang belanja pada masyarakat Tanggamus, misalnya menggunakan algoritma a priori. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi asosiasi rules. Nah, di sini adalah tahap visualisasi yang berbasis kepercayaan dari aturan asosiasi. Tujuannya yaitu mengidentifikasi 15 aturan yang tadi yang terbaik dengan nilai kepercayaan tertinggi, yaitu aturan yang paling handal atau yang paling terkuat. Untuk outputnya yaitu seperti ini dengan nilai yang pertama yaitu apabila yang sering dibeli pada masyarakat yaitu gula pasir 1 kilo dan beras 5 kilo. Yang kedua ada roti tawar dan teh celup, lalu ada beras 5 kilo, lalu ada teh celup. Dan yang paling sedikit yaitu orang membeli beras 5 kilo, lalu orang tersebut membeli teh celup dengan deterjen. Itu yang paling jarang dengan nilai kemunculan yaitu di bawah 0,4 confidence. Nah, grafik tersebut menampilkan 15 aturan asosiasi dengan nilai kepercayaan tertinggi. Kepercayaan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan konsumen membeli barang konsekuen atau hasil ketika mereka membeli barang anteseden atau pemicu atau barang pendukung yang perlu dibeli oleh masyarakat atau pembeli. Nah, selanjutnya untuk tahap visualisasi aturan asosiasi berdasarkan nilai lift. Nah, di sini adalah tahap visualisasi juga aturan asosiasi berdasarkan nilai lift tadi untuk menampilkan 15 aturan terkuat yang menunjukkan hubungan antara item per item yang benar-benar terkait, bukan kebetulan. Nah, di sini terlihat yang paling tinggi yaitu orang membeli gula pasir 1 kilo itu pasti membeli margarin juga. Di studi kasus pada warung Ibu Sukatmi ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada roti tawar. Apabila orang itu membeli roti tawar, pasti pada kasus ini membeli juga teh celup. Nah, untuk tingkat lanjut berupa grafik 3D interaktif untuk melihat hubungan antara 3 matrik kunci dalam aturan asosiasi support, confidence, left, dan visualisasi ini membantu mengamati pola aturan secara lebih komprehensif. Nah, selanjutnya untuk evaluasi yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Prayoga Avandi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah evaluasi yang keempat. Di sini adalah tahap visualisasi tingkat lanjut berupa grafik 3D interaktif yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 metrik kunci dalam aturan asosiasi, yaitu support, confidence, lift, dan
Dan visualisasi ini membantu mengamati pola aturan secara lebih komprehensif. Lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat pola aturan asosiasi secara visual dalam tiga dimensi. Nah, grafik ini umumnya digunakan dalam penambangan aturan asosiasi a priori untuk melihat kualitas berdasarkan tiga metrik utama. Oke, lanjut. Nah, yang tahapan selanjutnya yaitu visualisasi grafik jaringan. Nah, ini adalah tahap visualisasi grafik jaringan dari aturan asosiasi yang bertujuan untuk menampilkan hubungan hubungan antar produk dalam sebuah jaringan dengan node dan edge, sehingga pola asosiasi dapat dilihat secara visual. Nah, di sini dapat kita lihat hubungan antar sesama produk apabila kita membeli, contoh seperti kita membeli margarin, biasanya orang juga membeli kopi saset dan membeli gula pasir dan sejenisnya. Dari grafik ini kita bisa lihat hubungan antar produk yang saling terkait. Grafik ini menggambarkan hubungan antara produk berdasarkan aturan asosiasi yang dihasilkan oleh algoritma a priori atau FPG growth. Next. Nah, eh, pada tahap ini kita menginterpretasi aturan asosiasi. Nah, tahap ini kita menjelaskan setiap aturan dengan menunjukkan item apa saja yang dibeli bersamaan beserta nilai dukungan kepercayaan dan peningkatannya. Nah, di sini kita bisa lihat jika pelanggan membeli roti tawar, dia cenderung membeli gula pasir 1 kilo dan margarin dengan nilai support 0,060, dengan nilai confidence 0,510 dan nilai lift 5,798. Yang selanjutnya itu jika pelanggan membeli gula pasir 1 kilo margarin margarin, mereka cenderung membeli roti tawar dan teh celup dengan nilai support 0,060 dan confidence-nya 0,680. Nah, output ini menampilkan aturan yang telah diinterpretasikan menunjukkan hubungan antara item dan metrik utamanya. Oke, next. Baik, yang bagian ini akan dijelaskan oleh Vice Design lain. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Prayoga Pandi. Selanjutnya untuk tahapan rekomendasi keranjang belanja. Nah, di sini kami membuat sebuah rekomendasi produk apabila tujuannya untuk mengubah aturan yang dihasilkan menjadi rekomendasi produk yang dapat ditindaklanjuti. Setiap aturan mengidentifikasi barang mana yang sering dibeli bersamaan dengan barang lain. Wawasan ini membantu toko menentukan penempatan produk dan memahami pola pemberian bersama yang kuat berdasarkan nilai peningkatan penjualan. Nah, selanjutnya ini untuk outputnya apabila si owner meletakkan produk roti tawar lalu teh celup berdekatan dengan gula pasir 1 kg margarin di rak toko. Produk ini sering dibeli bersamaan karena bernilai lift 5,80. Nah, hasil ini menunjukkan rekomendasi produk yang dihasilkan dari aturan asosiasi terkuat. Setiap baris menunjukkan barang mana yang sebaiknya diletakkan berdasarkan karena pelanggan sering membelinya sebagai kombinasi. Nilai lift menunjukkan seberapa kuat hubungan pembelian bersama antar produk-produk tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan saran akan saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Prayoga Fandi. Baik, untuk kesimpulan dan saran dari prestasi yang kami lakukan, yang pertama itu identifikasi pola yang kuat. Proyek ini berhasil mengidentifikasi pola pembelian rumah tangga yang kuat dan sering terjadi di toko kredit Sukati menggunakan algoritma a priori. Yang poin kedua itu aturan asosiasi yang berguna. Aturan asosiasi dengan nilai lift yang signifikan telah diidentifikasi, misalnya gula pasir 1 kilo dan
sering berhubungan dengan kopi bubuk dengan confidence yang tinggi, yang menunjukkan hubungan pembelian yang jelas. Ketika orang membeli gula pasir, pasti dia sambil membeli kopi bubuk. Yang poin ketiga yaitu validitas metode. Implementasi a priori terbukti efektif dalam memproses data transaksi di toko ini dengan tujuan penjualan silang dan penataan produk. Nah, yang selanjutnya itu ada saran. Yang pertama itu adalah tata letak dan barang. Toko-toko toko ini disarankan untuk menempatkan produk-produk dengan hubungan yang kuat, yang memiliki nilai lift lebih dari satu dengan secara berdekatan. Misalnya menempatkan roti putih dan selai di area yang sama dapat mendorong pembelian yang impulsif. Yang kedua itu ada paket promosi atau bundling. Buat buat paket produk untuk barang-barang yang sering dibeli. Misalnya paket hemat awal bulan yang mencakup 5 kilo beras dan 2 liter minyak goreng dan 1 kilo gula pasir yang merupakan paket barang yang dengan dukungan tertinggi. Yang ketiga itu adalah analisis lanjutan. Disarankan untuk melakukan analisis association rule mining berdasarkan variabel demografis tambahan seperti jenis kelamin atau lokasi untuk menemukan pola yang lebih tersegmentasi dan spesifik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.